fi sabilillah lamma alhahu an salatihi qultu hadza kulluhu li ma'rifatis salafis salih radhiyallahu anhum bi jalalati qadri salah wa azami mauqi'aha minad din. Tolong dibaca halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Tatkala Ar-Rabi' bin Khaysam di tengah-tengah salatnya, tiba-tiba datang seorang pencuri mencuri kudanya. Orang ramai menyumpah-nyumpah kepada si pencuri itu. Tetapi Ar-Rabi' berkata, saya melihat dia membuka tali ikatan kuda itu. Orang ramai bertanya, mengapa engkau tidak mengejarnya dan merampas kuda itu kembali? Jawab Ar-Rabi', salatku lebih kuutamakan ketimbang seekor kuda. Padahal jika ia mau, niscaya ia bisa membatalkan salatnya dan mengejar pencuri itu. Seorang sahabat Rasulullah SAW salat di kebunnya. Ketika itu kebetulan ada beberapa ekor burung sedang berterbangan dari satu pohon ke pohon lainnya, sehingga terpesonalah pandangannya kepada beberapa ekor burung itu, sehingga lupa bahwa ia sedang mengerjakan salat. Karena itu ia menyesali dirinya, lalu melepaskan kebun itu untuk keperluan fisabilillah, hanya karena kebun itu telah melalaikannya dari satu salat saja. Saya beranggapan bahwa semua itu bisa terjadi karena para salaf saleh tahu benar betapa tinggi derajat salat dan betapa penting kedudukannya di sisi agama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menceritakan beberapa peristiwa daripada salafus saleh tentang bagaimana mereka sangat memuliakan sholat dibandingkan dunia. Di antaranya diceritakan yaitu Ar-Rabi' bin Khaysam sedang dalam keadaan sholat. Kemudian yang mana beliau, bahasa kita sekarang, memarkirkan kendaraan beliau yaitu berupa kuda. Nah, di tengah sholat beliau ada maling atau pencuri yang mengambil atau mencuri daripada kuda beliau. Ya, ibarat kita itu di hadapan kita lah. Jadi kuda beliau itu ada di hadapan beliau, beliau sedang sholat. Jadi beliau sudah menjalankan ikhtiar beliau dengan mengikat kudanya. Makanya syariat mengajarkan tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar terlebih dahulu. Ibarat kita punya kendaraan sepeda motor, pergi ke masjid, kita kunci dulu, kita parkirkan di tempatnya, kita kunci. Nah, itu namanya ikhtiar, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana peristiwa daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril ketika sampai di Palestina atau Masjidil Aqsa untuk mengikat buraq. Nah, ini ajaran daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar. Nah, ini dipraktekkan oleh salafus saleh, diantaranya Rabi' bin Khaysam. Beliau sholat dengan kuda beliau sedang dalam keadaan terikat. Kemudian datang pencuri mencuri kuda beliau yang mana beliau dalam keadaan sholat. Adapun orang-orang di sekitar beliau udah ribut pada, oh maling, macam-macam, menyumpahi dengan kata-kata laknat kepada si pencuri tadi. Kemudian ketika selesai sholat, Ar-Rabi' bin Khaysam ini ditanyakan, kenapa ente itu ada pencuri yang mencuri kuda? Nah, beliau menjawab, ini saya melihat. Jadi beliau melihat si pencuri itu membuka daripada ikatan kuda tadi. Kemudian kenapa
engkau tidak mengejar dan merampas kuda itu kembali? Nah, beliau menjawab, sholatku lebih kuutamakan ketimbang seekor kuda. Padahal jika ia mau, niscaya ia membatalkan sholatnya dan mengejar pencuri itu. Nah, ini kita bahas sedikit daripada masalah fikih. Jadi ini diantara sholat apa tuh, syiddatul khauf. Jadi sholat itu ada sholatul khauf dan ada syiddatul khauf. Kalau sholat khauf itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan para sahabat dengan tetap menghadap kiblat, cuman caranya misalnya berjamaah itu dibagi dengan dua saf atau dua kloter, dua gelombang. Salah satu caranya misal yang saf pertama ketika ruku dan seterusnya saf yang di belakang itu tetap dalam keadaan berdiri, dalam keadaan siaga. Ini namanya sholat khauf. Adapun sholat syiddatul khauf itu boleh tanpa menghadap kiblat, misalnya dalam keadaan perang berkecamuk. Jadi walaupun misalnya sedang nebas nih, jadi tetap mempraktekkan sholat itu walaupun dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Ini namanya sholat syiddatul khauf. Jadi diantaranya sholat syiddatul khauf itu misal seseorang yang misalnya ngejar pencuri, itu diperbolehkan. Lagi sholat nih, lihat ada pencuri, ini diperbolehkan dalam fikih, kejar sampai dapat, balik lagi, sambung sholatnya, nggak perlu dibatalkan. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Tapi harus tahu cara-caranya. Jadi batasannya bagaimana? Nah, ada batasan-batasannya sholat syiddatul khauf. Nah, tapi di sini padahal jika ia mau, niscaya ia membatalkan sholatnya. Bisa juga beliau membatalkan sholatnya karena ini sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah itu boleh dibatalkan. Jadi di sini peristiwa ini terjadi ketika beliau sholat sunnah, makanya boleh membatalkan sholat apabila sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, nah itu tadi syiddatul khauf. Misalnya sedang sholat fardu, sholat zuhur misalnya, ada pencuri, boleh dia kejar dengan cara sholat syiddatul khauf. Walaupun belok-belok misalnya, balik lagi. Nah ini kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah dibatalkan nggak apa-apa. Kalau sholat fardu itu nggak boleh dibatalkan, kecuali memang misalnya darurat. Kalau sholat fardu nggak gampang untuk membatalkannya. Ini kadang-kadang kita dengan mudah membatalkan sholat fardu misalnya. Ragu-ragu yang tidak berdasar kita batalkan, Allahu Akbar, padahal sah aja sudah kita batalkan. Nah ini nggak boleh sebenarnya. Membatalkan sholat fardu itu nggak semudah membatalkan sholat lainnya. Adapun sholat sunat itu nggak apa-apa dibatalkan. Tapi kalau sholat fardu jangan asal kita batalkan. Jadi harus tahu caranya, harus tahu hal-hal apa yang diperbolehkan atau kapan diperbolehkan membatalkan sholat fardu. Nah di sini bisa kita ambil daripada kisah ini, beliau sedang sholat sunat. Nah, kalau sholat fardu karena nggak boleh dibatalkan, kalau dia perlu, ya udah boleh dikejar si pencuri dengan syiddatul khauf, balik lagi sambung sholatnya. Ini namanya sholat syiddatul khauf. Nah, tapi kalau sholat fardu, kalau sholat sunat batalkan nggak apa-apa. Kemudian kisah yang kedua daripada sahabat, ketika sahabat ini sedang sholat di kebunnya. Ini para sahabat, para salafus saleh dalam keadaan apapun, saking mencintai sholat, lagi di kebun sholat, ibarat kita lagi di toko, di kantor sholat sunnah. Jadi beliau daripada tidur-tiduran atau santai, beliau sholat sunnah.
Kemudian ketika sedang sholat sunnah tersebut, beliau melihat burung berterbangan, berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Sehingga beliau terpengaruh daripada pergerakan burung tadi. Nah, sampai lupa sedang mengerjakan sholat. Nah, ini sering kita itu lebih parah lagi daripada ini. Nah, ini sepintas saja beliau terlupa daripada sholatnya ketika melihat burung. Kemudian selesai sholat, beliau menyadari. Nah, jadi bagaimana beliau mengkafarat daripada kelupaan beliau ketika sholat? Yaitu dengan menyesal, kemudian beliau merdekakan atau diwakafkan kebun tersebut untuk fisabilillah. Karena kebun itu melalaikannya dari satu sholat. Padahal bukan satu sholat, cuman sepersekian daripada sholat beliau. Tapi beliau menganggap itu sudah melalaikan sholat beliau. Ini juga terjadi daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi agak beda. Jadi Nabiullah Sulaiman, beliau ini sangat menyukai sholat asar. Karena dia daripada nabi-nabi itu berbeda-beda. Ada yang diwajibkan sholat asar, sholat di waktu asar. Ada yang sholat di waktu maghrib. Adapun kita itu 5 waktu. Nabi Sulaiman ini sholat asar, waktunya di sholat asar. Jadi ketika itu beliau sedang memeriksa kuda-kuda yang dipersiapkan untuk jihad. Nah, sampai-sampai beliau kelewatan waktu sholat asar. Akhirnya beliau menurut di Al-Quran tersebut disebutkan beliau menyembelih kuda tadi fisabilillah. Nah, padahal beliau sangat menyukai kuda-kuda tadi. Kudanya bernilai tinggi, bagus. Tapi karena melalaikan beliau daripada waktu sholat asar, beliau sembelih untuk di fisabilillah. Nah, ini semua karena mereka para salafus saleh, para sahabat itu sangat memuliakan, sangat mementingkan sholat. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa itu sholat itu ibarat kepala manusia, tanpa kepala ya udah nggak ada kehidupan. Jadi sholat itu sangat diutamakan. Bahkan banyak diceritakan di Zambal itu ada satu kubur di pekuburan Zambal di Tarim itu, ada yang sampai sekarang itu posisinya agak, kan ada gang-gang itu, ada jalan atau dari kuburan-kuburan itu kan ada jalan-jalannya. Nah, ada satu kubur yang agak keluar sedikit, agak keluar. Jadi jalannya nih agak terbelok gara-gara ada satu kuburan ini. Nah, itu ceritanya kenapa pernah mau diratakan supaya nggak belok ini jalan gangnya ini. Jadi mau dibongkar, nggak taunya yang di dalam kubur lagi sholat. Yang di dalam kubur lagi sholat. Akhirnya nggak jadi. Ya udah tetap dibiarkan, yang harusnya lurus gini dibikin belok sedikit. Gara-gara ada satu kubur ini mau dibongkar, sedikit aja mau dibongkar, kelihatan ada lagi sholat di dalamnya. Karena beliau ini diriwayatkan sangat mencintai sholat.
Bahkan guru kita Habib Salim itu Masya Allah, beliau dalam keadaan apapun sholat sunnah itu sangat luar biasa. Di mobil, jadi beliau itu selain daripada baca Al-Quran, baca kitab, sholat sunat. Di mobil aja nggak putus sholat sunatnya. Di mobil nggak putus sholat sunatnya beliau itu. Sehingga beliau digelar Ubadul Ulama wa Alimul Ubad. Paling ahli ibadahnya ulama dan paling alimnya orang ahli ibadah. Ada juga gelar beliau Sultanul Ilim, pemimpin ulama. Dan beliau mencontohkan yaitu tadi sangat memuliakan daripada sholat. Sehingga manakala sholat mereka itu ada terganggu daripada khusyuknya, maka mereka akan menggantinya dengan ibadah yang lain. Ya, di antaranya dengan sedekah tadi. Mewakafkan fisabilillah. Ibarat kalau kita misalnya lagi sholat, bunyi HP misalnya, bunyi HP, terganggu sholat kita. Selesai sholat, dijual sedekah. Nah ini, para sahabat seperti itu mereka. Ada juga diantaranya diceritakan yang sedekah. Jadi mereka ketika sholatnya terganggu khusyuknya diganti dengan sedekah. Ada juga yang sholatnya misalnya sholat sunnahnya terganggu khusyuknya diganti dengan menambah 2 rakaat lagi. Jadi nggak putus-putus sholatnya. Jadi sholatnya terganggu, ditambahnya lagi sholatnya. Terganggu lagi, tambahnya lagi. Jadi manakala sholat mereka terganggu khusyuknya, mereka akan menggantinya dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, daripada kisah-kisah yang kita dengarkan ini, maka kita bisa mendapatkan beberapa poin bahwa para salafus saleh itu mereka sangat mementingkan khusyuk mereka di dalam sholat. Selain sholat itu sendiri sangat mereka utamakan dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi mereka mementingkan sholat dan khusyuk di dalam sholat. Jadi bukan sholatnya aja, tapi khusyuknya. Jadi bukan sekadar sholat, tapi juga khusyuknya juga diperhatikan. Nah, itulah yang dapat kita ambil daripada kesimpulan daripada kisah-kisah yang kita dapatkan, bahwa para salafus saleh terdahulu mereka sangat mengutamakan sholat dibandingkan dunia dan isinya, dan juga mereka sangat memperhatikan kekhusyuan di dalam sholat mereka. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita amalkan, dan bisa menjadikan kita istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa taala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.